Ya sahabat cerdas dalam program kesayangan kita Huilepar Belajar. Dan sudah seperti biasanya di hari Jumat kita akan ada dalam pembelajaran bagi jenjang SMK, jadi sekolah kejuruan. Bagi sahabat cerdas semuanya yang em, duduk di bangku SMK, kalian boleh ya untuk ikuti pembelajaran yang akan segera Kak Eca bagikan bersama dengan guru yang sudah hadir di studio Radio Suara Malku Cerdas pastinya, untuk sama-sama kita belajar bersama dengan ibu gurunya. Dan di hari ini untuk pembelajaran pertama kita akan belajar untuk pembelajaran matematika bagi siswa SMK. Jadi sahabat cerdas semuanya yang mau gabung bisa langsung gabung pada link Radio Suara Maluku Cerdas, ataupun juga bisa langsung melihat live streaming pada channel YouTube BTKI Maluku. Dan sahabat cerdas semuanya, di minggu kemarin, bukan maksudnya di hari kemarin. Di hari kemarin itu kita sama-sama belajar untuk jenjang SMA, matematika juga mata pelajarannya, dan untuk pembelajarannya itu temanya tentang persamaan trigonometri. Dan di hari ini untuk jenjang SMK, Ibu Boya sudah hadir untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya tentang perbandingan trigonometri. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya pada stay ya untuk dengerin pembelajarannya dari awal sampai akhir, supaya apa yang diajarkan oleh Ibu Boya di hari ini kalian dapat memahaminya, dan pastinya dalam penyelesaian tugas ataupun ulangan-ulangan harian ya yang kalian akan jalani, itu kalian sudah dapat mengerjakan jika ada soalnya sehubungan dengan pembelajaran yang akan diberikan di hari ini. Oke sahabat cerdas, kalau gitu langsung saja ya kita ikuti pembelajaran bersama dengan Ibu Boya dari SMK Negeri 6 Ambon. Iya, terima kasih Kak Eca. Hai sahabat cerdas dimanapun Anda berada, ketemu lagi di hari ini dalam pembelajaran kita untuk jenjang SMK sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Eca tadi, bahwa sahabat cerdas di hari ini untuk jenjang SMK kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah sahabat cerdas, kita langsung ada dalam pembelajaran kita di hari ini. Semoga sahabat cerdas yang sudah bergabung dapat mengikuti pembelajaran di hari ini dengan baik. Iya, yang menjadi kompetensi dasar dalam menunjang materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini adalah kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Iya, untuk kompetensi 3.8 menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan kompetensi keterampilannya adalah 4.8 yang menyatakan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu satu pasangan KD yang menunjang kita dalam pembelajaran kita di hari ini ya sahabat cerdas. Dan yang menjadi tujuan dalam mempelajari kompetensi dasar ini adalah sahabat cerdas diharapkan setelah mempelajari kompetensi ini dapat memahami perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita ya sahabat cerdas dalam mempelajari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Nah, kita langsung pada materi pembelajarannya. Yang pertama kita lihat tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini kita punya segitiga siku-siku dengan titiknya A, B, dan C. Sudut alfa ada pada sudut A, kemudian sudut beta ada pada sudut B.
Nah, yang menjadi catatan penting dari segitiga yang kita punya di saat ini adalah, sahabat cerdas, ingat bahwa sisi AB, panjang sisi AB yang merupakan sisi miring dari segitiga. Jadi panjang sisi AB itu merupakan sisi miring dari segitiga yang kita punya. Kemudian sisi BC itu merupakan sisi depan dari sudut alfa. Jadi tadi sudut alfanya ada pada titik B, titik A, yang merupakan sudut pada segitiga siku-siku ini, dan dijelaskan bahwa panjang sisi BC itu merupakan sisi yang ada di depan sudut alfa. Kemudian panjang sisi AC itu merupakan sisi yang berada pada samping sudut alfa. Itu 3 hal yang harus diperhatikan dalam segitiga siku-siku yang ditampilkan di saat ini. Jadi segitiga siku-siku yang kita punya dengan titiknya A, B, dan C memiliki sisi miring pada sisi AB. Kemudian sisi BC itu merupakan sisi yang berada di depan sudut alfa, dan sisi AC itu merupakan sisi yang berada pada samping sudut alfa. Nah, sahabat cerdas, lewat trigonometri segitiga yang ditampilkan di saat ini, ada beberapa istilah baru yang sahabat cerdas baru temui dalam pembelajaran. Yang pertama adalah istilah sinus. Nah, sinus ini biasanya dilambangkan ditulis dengan huruf SIN atau dibaca sin. Jadi itu istilah yang pertama. Kemudian istilah yang berikutnya adalah kosinus. Kosinus ini biasa disingkat saja cos. Kemudian yang ketiga ada tangen, biasanya disingkat tan. Kemudian ada kosekan. Kosekan ini biasanya ditulis CSC, itu dibacanya kosekan. Dan istilah yang berikut adalah sekan, biasanya ditulis dengan kata sek, SEC, itu artinya atau dibaca sekan. Dan istilah yang berikut juga adalah kotangen. Kotangen ini biasa ditulis dengan singkatan COT atau kot. Jadi kalau sahabat cerdas temui itu ditulis dengan COT, itu artinya kotangen. Nah, yang mana sinus itu merupakan kebalikan dari kosekan. Jadi ingat sahabat cerdas bahwa sin atau sinus itu merupakan kebalikan dari kosekan. Sedangkan kosinus atau biasanya ditulis dengan cos itu merupakan kebalikan dari sekan. Dan tangen merupakan kebalikan dari kotangen. Jadi itu beberapa istilah yang harus diingat, dan mungkin sahabat cerdas yang baru dari tingkat SMP ke SMA atau SMK dan sederajatnya yang baru menemukan istilah-istilah ini perlu diingat, perlu dibaca ulang-ulang, diingat kembali agar di dalam menyelesaikan masalah trigonometri tidak merasa kesulitan dengan menemukan istilah-istilah baru dalam matematika. Oke, itu merupakan istilah-istilah yang kita kembali mempelajarinya. Nah, selanjutnya berdasarkan segitiga yang kita punya tadi, segitiga siku-siku dengan panjangnya A, B, dan C dengan sudut alfanya ada pada titik A, kemudian sudut betanya pada titik B. Ada beberapa
rumus yang akan kita pelajari, yang kita temukan berdasarkan segitiga tadi. Jadi dapat didefinisikan perbandingan panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Yang pertama, sin alfa. Sin alfa itu diperoleh dari panjang BC. Jadi panjang sisi BC per panjang sisi AB. Jadi kalau tadi panjang sisi AB itu dilambangkan atau diwakili oleh A, dan panjang sisi AB itu diwakili oleh C, maka sin alfa juga dapat didefinisikan sama dengan A per C. Kemudian itu untuk sin alfa ya, sahabat cerdas. Kemudian selanjutnya sin beta itu diperoleh dari panjang sisi AC per AB. Kalau panjang sisi AC itu diwakili oleh B dan panjang AB diwakili oleh C, maka sin beta juga dapat didefinisikan atau ditulis B per C. Nah, itu untuk sin alfa dan sin beta. Nah, yang selanjutnya adalah cos alfa. Cos alfa didefinisikan atau diperoleh dari panjang sisi AC per panjang sisi AB. Jadi kalau panjang sisi AC-nya diwakili oleh B dan panjang AB diwakili oleh C, maka cos alfa dapat ditulis juga sama dengan B per C. Kemudian cos beta itu sama dengan panjang sisi BC dibagi dengan panjang sisi AB. Jadi kalau panjang sisi BC-nya diwakili oleh A dan AB-nya diwakili oleh C, maka cos beta juga dapat ditulis sama dengan A per C. Nah, selanjutnya untuk tangen alfa sama dengan panjang sisi BC per panjang sisi AC. Dan tangen beta itu sama dengan panjang sisi AC dibagi dengan panjang sisi BC. Oke, yang selanjutnya kosekan alfa itu diperoleh dari 1 per sin alfa. Dan kosekan beta itu sama dengan 1 per sin beta. Sahabat cerdas ingat tadi bahwa sin alfa itu merupakan kebalikan dari kosekan. Kemudian kalau cos itu kebalikan dari sekan, dan tangen itu merupakan kebalikan dari kotangen. Iya, itu sekedar mengingatkan saja ya sahabat cerdas. Kita lanjut untuk rumus dari sekan alfa. Sekan alfa itu diperoleh dari 1 per cos alfa. Sedangkan sekan beta itu diperoleh dari 1 per cos beta. Untuk kotangen alfa itu diperoleh dari 1 per tangen alfa. Dan kotangen beta itu diperoleh dari 1 per tangen beta. Itu 6 persamaan atau rumus yang didefinisikan berdasarkan segitiga siku-siku yang kita punya tadi. Ya, semoga sahabat cerdas bisa mengingat selalu rumus-rumus ini harus dihafal untuk bisa dapat membantu sahabat cerdas dalam menyelesaikan soal berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk lebih jelas kita akan membahas satu contoh soal. Diketahui sebuah segitiga siku-sikunya di C dengan panjang AB itu sama dengan 5 cm. Kemudian panjang BC itu sama dengan 3 cm. Maka kita diminta untuk menentukan beberapa perbandingan
Yang pertama ada sin alfa, kemudian cos alfa, tangen alfa, kosekan alfa, kotangen alfa, cos beta, dan sekan beta. Jadi dari segitiga ini kita akan menentukan perbandingan-perbandingan tersebut. Ibu ulang, segitiga yang kita punya, panjang sisi AB-nya sama dengan 5 cm dan panjang sisi BC-nya sama dengan 3 cm. Ya, kita langsung untuk menentukan panjang perbandingan trigonometri tersebut. Yang pertama adalah sin alfa. Berdasarkan rumus tadi, sin alfa itu diperoleh dari panjang BC per panjang AB. Karena panjang BC-nya sama dengan 3 dan AB-nya sama dengan 5, maka sin alfa sama dengan 3 per 5. Oke, untuk cos alfanya diperoleh dari panjang AC per panjang AB. Karena panjang AC-nya sama dengan 4 dan panjang AB-nya sama dengan 5, maka kita peroleh cos alfa sama dengan 4 per 5. Iya, selanjutnya kita akan menentukan tangen alfa. Ya, sahabat cerdas, berdasarkan segitiga tadi, yang belum diketahui adalah panjang sisi AC, yang merupakan panjang sisi yang ada di samping sudut alfa. Jadi panjang sisi AC kita peroleh dari akar dari AB pangkat 2, panjang sisi AB pangkat 2 dikurangi dengan panjang sisi BC dipangkatkan 2. Karena AB-nya sama dengan 5 dan BC-nya sama dengan 3, maka panjang sisi AC itu sama dengan 5 dipangkatkan 2, akar dari 5 pangkat 2 dikurangi dengan 3 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 25 kurang 9 sama dengan 16, jadi akar dari 16 itu sama dengan 4. Sehingga panjang sisi AC itu sama dengan 4. Nah, untuk menentukan tangen alfa, maka tangen alfa itu sama dengan panjang BC dibagi dengan panjang AC. Panjang BC-nya sama dengan 3, AC-nya tadi sama dengan 4, maka kita peroleh tangen alfanya sama dengan 3 per 4. Nah, selanjutnya kosekan alfa. Kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Jadi sama dengan panjang AB dibagi dengan BC, karena ini kebalikan dari sin. Jadi AB per BC itu sama dengan 5 per 3, karena panjang sisi AB-nya 5, panjang sisi BC-nya sama dengan 3. Itu untuk kosekan alfa. Nah, selanjutnya untuk kotangen alfa. Kotangen alfa itu merupakan kebalikan dari tangen alfa atau 1 per tangen alfa. Sama dengan panjang AC dibagi dengan panjang BC. Kalau tadi AC-nya 4, BC-nya sama dengan 3, maka kotangen alfa sama dengan 4 per 3. Selanjutnya kosekan beta. Cos beta itu diperoleh dari panjang BC dibagi dengan panjang AB. Jadi panjang BC-nya 3, panjang AB-nya 5, maka cos beta itu sama dengan 3 per 5. Untuk sekan beta, dan merupakan perbandingan yang terakhir yang kita harus tentukan. Sekan beta sama dengan,
kebalikan dari cos beta, jadi AB per BC. Jadi untuk sekan beta ini panjang sisi AB dibagi dengan panjang sisi BC. Karena AB-nya sama dengan 5 dan BC-nya sama dengan 3, maka sekan beta itu sama dengan 5 per 3. Kita bisa lihat karena sekan beta merupakan kebalikan dari cos beta, maka untuk penyelesaian akhirnya tidak beda-beda jauh. Kalau cos betanya 3 per 5, maka sekan betanya tinggal 5 per 3. Iya, itu beberapa perbandingan yang telah kita tentukan. Semoga sahabat cerdas dapat memahaminya. Dan kita masih membahas satu contoh soal lagi. Misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 2x, kemudian panjang sisi yang lain ada x akar 3, kemudian satu lagi sisi yang di samping sudut alfanya sama dengan x dengan besar sudut alfa sama dengan 60 derajat, kemudian besar sudut betanya sama dengan 30 derajat. Iya, sahabat cerdas. Berdasarkan segitiga ini yang diketahui tadi, dengan panjang sisi-sisinya ada sisi miringnya 2x, alasnya sama dengan x, dan tingginya sama dengan x akar 3, maka kita diminta untuk menentukan sin 30 derajat, cos 30 derajat, tangen 30 derajat, sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tangen 60 derajat. Iya, kalau begitu kita bisa langsung menentukan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu diperoleh dari x per 2x. X per x sama dengan 1, jadi duanya tetap, maka sin 30 derajat itu sama dengan 1 per 2. Itu untuk sin 30 derajat. Kita lanjut untuk cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu ditentukan dari x akar 3 dibagi dengan 2x. X bagi x 1, jadi hasilnya 1 per 2 akar 3. Untuk tangen 30 derajat sama dengan x per x akar 3. X per x sama dengan 1, jadi sama dengan 1 per akar 3. Nah, sahabat cerdas, ini 1 per akar 3 ini kita akan menyelesaikannya. Masih masih ingat dengan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang merasionalkan bentuk akar. Jadi 1 per akar 3 ini kita akan rasionalkan dia dengan cara mengalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 3 akar 3. Oke, itu untuk tangen 30 derajat. Jadi hasil dari tangen 30 derajat itu sama dengan 1 per 3 akar 3. Selanjutnya sin 60 derajat diperoleh dari x akar 3 per 2x. X per x sama dengan 1, jadi 1 per 2 akar 3. Untuk cos 60 derajat itu sama dengan x per 2x. X per x hasilnya 1, jadi untuk cos 60 derajat itu nilainya sama dengan 1 per 2.
Yang terakhir tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat itu diperoleh dari X akar 3 per X. X per X sama dengan 1, berarti tinggal akar 3. 1 kali akar 3 tetap akar 3. Jadi tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Oke, itu beberapa perbandingan yang kita bisa tentukan dengan nilai pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, sahabat cerdas, kita lanjutkan dengan materi yang kedua. Yang berikut adalah perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, untuk sudut-sudut istimewa ini kita akan membahas sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu merupakan sudut-sudut istimewa yang akan kita pelajari. Nah, setelah dari perbandingan pada segitiga siku-siku, kita lanjutkan dengan sudut-sudut istimewa. Nah, berikut adalah nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut-sudut istimewa tadi. Untuk sin 0 derajat itu nilainya sama dengan 1. Untuk sin 30 derajat itu nilainya sama dengan 1 per 2. Untuk sin 45 derajat itu nilainya sama dengan 1 per 2 akar 3. Untuk sin 60 derajat itu nilainya sama dengan 1 per 2 akar 3. Dan sin 90 derajat itu nilainya sama dengan 1. Kita pindah pada cos. Kosinus 0 derajat itu nilainya sama dengan 1. Cos 30 derajat itu sama dengan 1 per 2 akar 3. Untuk untuk cos 45 derajat itu nilainya sama dengan 1 per 2 akar 2. Untuk cos 60 derajat nilainya sama dengan 1 per 2. Sedangkan cos 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Itu untuk kosinus. Kita pindah pada tangen. Tangen 0 derajat itu nilainya 0. Tangen 30 derajat itu nilainya sama dengan 1 per 3 akar 3. Untuk tangen 45 derajat itu nilainya sama dengan 1. Sedangkan tangen 60 derajat nilainya sama dengan akar 3. Untuk tangen 90 derajat ini nilainya tidak terdefinisi. Yaitu adalah nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut istimewa. Yang diharapkan adalah sahabat cerdas bisa untuk mengingat selalu besar sudut-sudut tersebut pada sinus, kosinus, dan tangen, sehingga memudahkan sahabat cerdas dalam menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri. Karena nilai-nilai sinus pada sinus, kosinus, bahkan tangen pada besar sudut tersebut merupakan atau nilainya sudah baku, sudah tetap, sehingga tidak berubah. Dengan demikian sangat memudahkan sahabat cerdas dalam mengingatnya. Oke, itu adalah nilai sin, cos, dan tangen pada sudut-sudut istimewa. Nah, bagaimana kita akan menentukan contoh soal yang berkaitan dengan sudut-sudut istimewa tadi? Contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan siku-sikunya di C. Panjang sisi BC itu sama dengan 20 cm dan besar sudut BAC itu sama dengan 30 derajat. Tentukan panjang sisi AB dan panjang sisi AC. Iya. Kita akan menentukan panjang sisi AB dan panjang sisi AC. Nah, kalau sin 30 derajat tadi kita sudah membahasnya. Sin 30 derajat itu sama dengan panjang sisi BC dibagi dengan panjang sisi AB.
Dengan demikian panjang AB atau sisi AB kita bisa tentukan itu sama dengan panjang sisi BC dibagi dengan sin 30 derajat. Untuk nilai sin 30 derajat tadi pada sudut-sudut istimewa tabel tersebut, kita akan mengetahui bahwa sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Kemudian panjang BC, sisi BC pada segitiga yang diketahui tadi adalah 20 cm. Maka panjang AB atau sisi AB itu sama dengan 20/1/2. Sama dengan 20 dibagi dengan 1 dibagi dengan 2 itu sama dengan 2 dikali dengan 20, hasilnya sama dengan 40, kemudian dibagi dengan 1. Jadi 40 bagi 1 sama dengan 40. Oke, sahabat cerdas, Ibu ulang lagi untuk menyederhanakan bentuk pecahan ini. 20/1/2 itu caranya sama dengan 20 dikali dengan 2 baru hasilnya dibagi dengan 1. Jadi 20 kali 2 40 dibagi dengan 1 hasilnya tetap 40. Sehingga panjang sisi AB yang kita temukan adalah 40 cm. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi AC. Panjang sisi AC kita akan menggunakan rumus Pythagoras dalam menentukannya. Jadi AC itu sama dengan akar dari panjang AB pangkat 2 kurang BC pangkat 2. Sama dengan, karena AB-nya 40, BC-nya sama dengan 20, berarti 40 pangkat 2 dikurangi dengan 20 pangkat 2. Jadi penyelesaian selanjutnya, akar dari 40 pangkat 2 itu 1600, kemudian 20 pangkat 2 sama dengan 400, jadi akar dari 1600 dikurangi dengan 400. 1600 kurang 400 itu hasilnya sama dengan 1200. Akar dari 1200. Nah, di sini masih kita menggunakan materi bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar untuk menyelesaikan masalah ini. Akar dari 1200 itu sama dengan akar dari 400 kali 3. Akar dari 400 sama dengan 20, jadi kita bisa menentukan bahwa panjang AC itu sama dengan 20 akar 3. Sehingga panjang AB dan AC kita telah temukan dengan nilai panjang sisi AB-nya 40 cm dan panjang sisi AC-nya sama dengan 20 akar 3 cm. Iya. Untuk selanjutnya kita masih dalam pembahasan soal. Soal yang berikut adalah ini terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan menerapkan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, bahkan juga pada segitiga siku-siku. Nah, contoh soalnya adalah Alvin melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Iya. Tentukan tinggi pohon jika tinggi Alvin adalah 1,6 meter. Nah, iya sahabat cerdas, kita bisa menganalisis atau menentukan poin-poin yang ada pada contoh soal tadi. Yang pertama, berdasarkan soal di atas, soal tersebut kita bisa menentukan
sudut yang terbentuk adalah tangen 45 derajat. Kemudian jarak Alvin ke pohon tersebut adalah 2 meter. Kemudian tinggi Alvin adalah 1,6 meter. Nah, kita misalkan tinggi pohon tersebut adalah X. Maka tangen 45 derajat itu sama dengan X atau tinggi pohon dibagi dengan jarak Alvin ke pohon, yaitu 2. Jadi tangen 45 derajat sama dengan X per 2. X-nya sama dengan 2 kali tangen 45 derajat. Berdasarkan nilai sin, cos, dan tangen pada sudut-sudut istimewa, maka tangen 45 derajat itu nilainya sama dengan 1. Jadi X atau tinggi pohon X sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2, jadi kita peroleh X-nya sama dengan 2 meter. Sehingga tinggi pohon adalah 2 meter, kita tambahkan lagi dengan tinggi Alvin tadi sama dengan 1,6 meter. Jadi 2 tambah 1,6 itu hasilnya sama dengan 3,6 meter. Yaitu merupakan tinggi pohon yang kita tentukan pada contoh soal yang tadi. Jadi tinggi pohon yang diperoleh adalah 3,6 meter. Ya. Ini merupakan pembelajaran kita di hari ini. Semoga sahabat cerdas dapat memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai perbandingan pada segitiga siku-siku, ada sin, cos, dan tangen. Kemudian besar sudut istimewa ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, ada 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yang bisa sahabat cerdas dapat menghafalnya untuk lebih memudahkan, sehingga dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri, sahabat cerdas dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya, demikian pertemuan kita di hari ini mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, bahkan juga pada sudut-sudut istimewa. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat cerdas, dan jangan lupa berbagi dengan teman-teman, rekan-rekan, atau dengan orang lain. Oke sahabat cerdas semuanya, itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Boya di hari ini mengenai perbandingan trigonometri pada bangun siku-siku. Oke sahabat cerdas, semoga pembelajaran yang diberikan hari-hari ini dapat diterima baik oleh sahabat cerdas semuanya, dan juga yang pastinya dapat dipahami oleh sahabat cerdas semuanya. Dan sahabat cerdas, sebentar lagi kita akan ikuti pembelajaran kita yang kedua tentang kesehatan dari Ibu Recently Tutupari dari SMK Negeri 6 Ambon. Tapi sebelumnya Kak Eca akan puterin satu lagu bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga dengan lagu ini sahabat cerdas semuanya terhibur dan tetap semangat untuk mendengarkan program Huele Parbelajar. Jadi duta shampoo lain.